Wah, ini lebih serem tentunya dari orang kafir kayak tadi. Orang kafir karena tidak meyakini akan adanya akhirat, dia salah, rugi dia. Tapi ini yakin adanya akhirat lebih penting, ternyata enggak mendahulukan dunia. Wal hayatud dunya, adapun kehidupan dunia memang lil kafirina wal mu'minina jami'an, bagi orang beriman dan orang kafir, ghurur, tipuan. Dunia tipuan. Jadi dunia ini bisa menipu orang kafir sama orang beriman juga. Ini Muqaddimah Imam Ghazali baru nanti akan masuk kepada orang-orang beriman, jangan tertipu dong gitu. Fa amma ghururul kafirina billahi famithaluhu, adapun ketertipuan orang-orang kafir billahi dengan Allah, famithaluhu, contohnya adalah qaulu ba'dihim, seperti apa yang mereka katakan fi anfusihim bi alsinatihim, tentang mereka dengan lisan mereka. Ketertipuan mereka di saat berada di dunia orang-orang kafir, innahu in kana Allahu mu'iduna, kalau Allah nanti akan mengembalikan kami, mu'iduna, mengembalikan kami, kalau nanti ada kehidupan lagi, panahnu ahqqu bihi min ghairina, kami lebih pantas untuk dihidupkan kembali, untuk dikembalikan. Nah, ini kan sebuah kebodohan. Dia mengatakan seperti itu, ketertipuan, merasa dia lebih berhak untuk dikembalikan, untuk mendapatkan kebaikan. Kama akhbarallahu anhum fi suratil kahfi, seperti Allah memberikan tahu, mengkhabarkan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu qala Allah berfirman, ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Ini bakal abadi, kiamat nggak akan tiba. Pertama ngomong kiamat nggak akan tiba, nggak ada orang dibangkitkan kembali nanti. Kalau seandainya benar itu ada, ini kan dari mana ini? Kalau wala in rutitu, kalau nanti aku dikembalikan, dihidupkan kembali, ila rabbi, kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, niscaya aku lebih bagus nanti. Yang paling bagus ya saya, yang paling tepat adalah saya, yang paling selamat adalah saya. Nah, ini keyakinan semacam ini yang ada pada orang-orang kafir, sehingga mereka tetap terus dengan kekafirannya. Wa sababu hadzal hururi, sebab ketertipuan ini adalah qiyasun min aqyisati iblisa. Sebabnya ini cara berpikirnya iblis. Cara berpikir iblis, cara mengiaskan iblis. Menyamakan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, itu gayanya iblis. La'anahullahu, semoga Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya. Wala yadzalika, yang demikian itu annahum, mereka iblis itu yang duruna marratan, sesekali melihat ila ni'amillahi alaihim, ila ni'amillahi alaihim, sesaat iblis itu melihat karunia yang Allah berikan kepada mereka fid dunya, di dunia. Fayakisuna 'alaiha ni'mal akhirati, kemudian dia menyamakan nikmat akhirat. Artinya begini, kalau memang betul ada Tuhan, gini loh bahasanya, kalau memang ada Tuhan, kalau ente percaya adanya Tuhan, kalau betul Tuhan yang kau sebut itu ada, dan kalau Tuhan memang nanti memberikan kebahagiaan kebahagiaan di sorga, maka yang paling tepat mendapatkan adalah kami, kata orang kafir. Kenapa? Buktinya sekarang saja aku disayang oleh Tuhan. Kalau memang betul ada Tuhan, pasti saya nanti kalau ada akhirat juga disayang. Ini kan, jadi PD-nya kelewat. Kalau memang ada yang kamu katakan, yang disayang bukan kamu tapi saya, padahal mereka tidak percaya. Cuman seandainya mereka menyaksikan, oh sekarang saja saya diberi kekayaan nih, melimpah, nih, saya dapat ini. Maka kalau nanti ada akhirat yang kamu ciptakan, ya bukan kamu yang dapat, saya juga. Buktinya ini sekarang aja saya dapat kok. Ini cara berpikir. Pikir dia iblis. Wa martan yanzuruna ila ta'khiri adzabillahi anhum, kadang melihat ditundanya hukuman atas mereka. Ini orang yang menentang Allah, dia ngomong,
Mana ada siksa, mana ada hukum surga, mana ada neraka. Sekarang aja saya kaya raya, ini saya enak-enak saja kok. Saya tidak beriman, enak-enak saja. Baik kisuna alaihi adzabal akhirati, berarti di akhirat juga nggak ada siksa. Kalau memang ada yang ente sebut Tuhan dan dia misalnya, kenapa tidak nyiksa saya sekarang? Dan itu betul. Minta diturunkan batu dari langit, ijaratan minas sabtu, minta hukuman. Karena mereka tidak punya keyakinan akan itu semuanya. Baik. Kama akhbar Allah anhum annahum yaqulun la yu'adzibuna Allah bima naqul. Kenyataannya Allah tidak menghukum dari semua yang pernah kita lakukan ini, yang kami ucapkan. Nggak ada mana hukuman. Selagi tidak ada hukuman untuk kami saat ini, ya nggak ada hukuman untuk nanti. Artinya kalau mengaku musuh Allah, musuh Tuhanmu yang kau percaya, ya tinggal dihancurkan saja saya. Nggak usah nunggu nanti deh. Serem gitu. Kurang lebihnya begitu. Pemarutan yang turun ilmu minina hum fuqara'u. Kadang melihat orang beriman, kebetulan orang beriman ada, ini orang beriman fakir. Dan mereka cara pandangnya, nah ini, ente katanya percaya kepada Tuhan. Nah itu Tuhan ente nggak nolong ente melarat tuh. Orang mukmin melarat, nyungsep. Berarti Tuhan nggak ada. Kalau memang ada kan nolong kamu. Nah ini cara berpikir keimanannya sangat sederhana dan memang tidak atas dasar sebuah ilmu dan hidayah. Ya seperti itu. Fayazdarunahu, meremehkan orang-orang mukmin yang fakir. Tuh, kalau memang ada Tuhan yang kamu sebut-sebut, yang nanti akan berikan kepadamu surga, tentu ngapain nunggu surga? Cuil aja deh, kasihkan buat ente biar kaya di dunia. Ente nyungsep, ngaku punya Tuhan. Nah ini kan serem. Nah, ini betul-betul. Kan ada orang bertanya biasanya di sini, gimana Bu ya saya ini? Tetangga saya nggak pernah sholat, banyak duit. Saya sholat terus kok melarat. Ini kan kurang lebih seperti itu, tertipu. Kayak orang-orang kafir. Tertipu. Ahaula imanallahu alaihi min bainina. Apakah Allah telah berikan ini orang-orang fakir di antara kita? Enggak, orang fakir yang katanya punya Tuhan tuh ternyata nggak diperhatikan oleh Tuhannya. Berarti nggak ada Tuhan. Kalau betul ada, mesti ditolong dia itu. Orang-orang fakir itu akan dikayakan oleh Allah. Wa yaqulu kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau memang benar ada kebaikan nanti di akhirat, kalau betul omongan orang-orang ini adanya akhirat, nggak mungkin dia mendahului kita. Buktinya di dunia pun kita didahulukan oleh Tuhannya. Kita aja didahulukan. Ya di akhirat kita didahulukan, yang dapat surga kita, bukan mereka. Ini cara berpikir mereka. Wa tartibul qiyas alladhi nudhima fi qulubihim annahum yaqulun. Jadi cara mengkiaskan yang ada dalam hati mereka itu begini. Qad ahsanallahu ilaina binaimid dunya. Kayak ngecek orang beriman. Orang beriman tuh, lihat. Kalau kamu memang punya Tuhan, ternyata Tuhanmu telah memberikan kepada kami kenikmatan dunia. Buktinya kami yang senang. Wa kullu muhsinin fahuwa muhsin. Kalau memang muhib, kalau memang Allah berbuat baik kepada kami di dunia, kalau ada Tuhan yang kau percaya, kemudian kok ngebaikin kami kaya, kami banyak duit, berarti Tuhanmu itu menyayangi kami, bukan menyayangi kalian yang fakir. Wa kullu muhibbin fahuwa muhsinun. Wa kullu muhibbin fahuwa muhsinun. Kalau orang mencintai pasti ngebaikin. Artinya apa? Jadi yang dibaikin oleh Tuhanmu itu adalah ternyata kami. Buktinya kami kaya. Karena kami dibaikin berarti kami dicintai, bukan kalian. Ini bisa saja menggiurkan orang yang imannya lemah. Benar juga. Saya sholat terus fakir, dia nggak pernah sholat banyak duit. Ini muncul pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Yang keropos imannya. Walaysa kadzalik, enggak seperti itu. Bal yakunu muhsinan wa la yakunu muhibban. Allah Maha baik. Tapi kalau Allah berbuat baik kepada hambanya bukan karena mencintai hambanya. Tidak. Tidak selalu mencintai hamba. Tidak selalu mencintai. Allah berbuat baik. Sehingga dikatakan Allah kan Maha kasih kepada semua hambanya yang beriman tidak beriman. Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah Maha kasih kepada hambanya yang beriman saja. Di akhirat nanti nggak ada kasih sayang Allah berikan kepada orang kafir.
Baik, kemudian bal rubbama yakunu ihsan sababu halakihi. Bisa jadi loh ya, kebaikan yang Allah berikan pada seorang hamba, dan ini memang benar. Di saat seorang hamba tidak menyadari bagaimana cara menyambut kebaikan Tuhannya, maka dia akan tertipu dengan kebaikan tersebut. Sabab halakihi, menjadi sebab kehancuran seorang hamba. Sehingga ada orang di saat dalam keadaan fakir, mah dia selamat. Dia sholat masih rajin, melakukan banyak kebaikan. Bisa diberi oleh oleh Allah kelebihan kekayaan, mulai dia perbuatannya sudah mulai nggak benar. Sampai di saat kaya raya ternyata tidak ada keharaman kecuali dilakukan karena dia punya kesempatan dengan kekayaannya. Maka kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut ternyata menjadikan hamba tersebut tertipu, lalu dia menjadi sebab kehancuran, lalu menjadi hancur. Sehingga kebaikan yang Allah berikan menjadi sebab kehancuran bagi dia. Halakihi ala, ini naskah yang lain bunyinya seperti apa? Ala tadarruj wa ala tadrij. Ala tadrij. Coba dia. Karena kita sebab naskah lain istidraj. Nah, istidraj. Jadi istidraj itu adalah memberi, tapi bukan untuk memberi mengangkat, tapi memberi untuk menghancurkan. Ala tadrij, ya, menghancurkan pelan-pelan bisa saja maknanya. Mungkin dua naskah bisa kita maknai ala tadrij. Jadi Allah menghancurkan pelan-pelan melalui kenikmatan yang Allah berikan, sehingga tiba-tiba nanti sudah di kejauhan, di dalam petaka, dalam kehancuran. Istidraj, makna istidraj adalah nikmat yang bukan nikmat, itu istidraj. Jadi orang diberi oleh Allah nikmat tapi bukan nikmat, tapi sesungguhnya itu adalah sebab kehancuran bagi dia, adalah istidraj. Kalau bahasa sederhananya, dorong tapi bukan untuk maju agar dia tersungkur. Istidraj begitu. Jadi kurang lebih itu maknanya. Kemudian wadzalika mahdul hurur, ini sebab ketertipuan billahi, dengan Allah. Tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menipu, tidak. Dia tertipu dengan keadaannya sehingga tidak selamat. Walidzalika qala innallaha yahmi 'abdahul mu'min minad dunya. Sehingga dikatakan bahwasanya Allah menjaga hambanya yang beriman dari dunia, kama yahmi ahadukum maridahu minat ta'ami wasyarabi wa huwa yuhibbuhu, seperti salah satu dari kalian menjaga anaknya yang sakit dari makan makanan yang membahayakannya atau minuman yang membahayakannya, sementara dia senang. Jadi gini, ada makanan yang kita senang, kita menyenangi makanan dan minuman tertentu, cuman kita lagi sakit. Kalau kita makan akan tambah sakit kita, sehingga kita menahan dari makanan tersebut demi kesehatan kita. Begitu juga yang Allah berlakukan pada sebagian hambanya, hamba terkasihnya. Kenapa kok hamba ini tidak diberi kekayaan? Allah Maha Tahu, Maha Kasih. Karena apa? Kekayaan bagi dia akan menghancurkannya. Maka Allah tidak beri dia agar dia aman dan selamat. Maka termasuk itu penjagaan dari Allah dengan dikurangi rizkinya, sehingga dia tetap bisa istiqomah dan tidak tergoda, tidak berpeluang untuk melakukan kemaksiatan. Jadi Allah menjauhkan dia dari kekayaan, dan Allah Maha Kuasa untuk mengayakan dia, tapi sengaja dipilih oleh Allah menjadi fakir. Karena apa? Allah menghendaki dia selamat dengan cara ini, biar sehat. Karena kalau dia kaya bisa jadi menjadi orang yang tidak baik. Seperti itu, anak kecil kita larang dari minuman, padahal dia senang, bukan karena kita tidak sayang kepada anak tersebut, tapi karena kita sayang agar anak itu sehat. Jangan dikasih sirup, jangan dikasih minuman es, nanti tambah flu. Nah ini bukan karena benci, sehingga anak itu jerit-jerit, ya, jerit-jerit. Begitu juga Tuhan kepada hambanya. Ternyata dia menjadi seorang fakir, tiap hari mengadu pada Allah, ya Allah, ya Allah, tapi Allah sayang. Dan kisah dunianya berakhir, dia terangkat tinggi di akhirat nanti.
Wa kadzalika begitu juga kan arbabul basair, orang yang punya mata hati, karena ada arbabul basair, orang yang punya mata hati, idza aqbalat alaihimud dunya, mata hati, jika dunia telah datang kepadanya, hazinu, dalam hatinya yang berduka, wajahnya biasa. Hazin maksudnya berpikir berulang, ini benar enggak ini karunia, jangan-jangan aku akan terjerumus dengan kaya ini. Kalau sudah urusan ujian, biasa saja aku selamat, tapi istriku selamat enggak nanti dengan. Setelah itu pikir, ya istriku selamat, anakku selamat enggak dengan kekayaan. Terus berpikir. Sebab bisa jadi seseorang dengan kekayaan yang Allah berikan, dia langsung tertipu, hancur dia. Mungkin dia selamat, istrinya yang tidak selamat. Mungkin istrinya selamat, anaknya. Karena merasa anaknya orang kaya, susah dididik. Menjadi tidak benar. Ternyata kehancuran ada, biarpun tidak secara langsung pada dia, tapi ada orang yang sangat dicintainya. Sehingga mereka yang diberi kekayaan itu adalah berpikir, ini benar tidak akan menjadi sebuah karunia untukku yang akan menjadikan sebab aku terangkat derajatku. Ini asbabul basair. Yang punya mata hati berpikir. Wa idza aqbala alaihimul faqru, jika ada kefakiran datang kepada mereka, farihu, artinya apa? Terbebas daripada beban. Enggak ada godaan. Enggak ada godaan. Marhaban bi syiaris sholihin, bahkan di antara mereka mengatakan, selamat datang wahai kefakiran, yang merupakan syiarnya orang-orang soleh. Nah, memahami makna-makna begini bukan berarti seseorang harus memaksakan diri menjadi fakir, tidak. Akan tapi melihat dirinya, kalau ternyata diberi oleh Allah kekayaan, dia waspada. Bukan langsung dibuang kekayaan, tidak, waspada, hati-hati, jangan sampai kekayaanku ini menjadi sebab kehancuranku. Sehingga tampak mereka menjaga terus, berhati-hati dengan kekayaan yang Allah berikan padanya. Kemudian orang-orang yang punya mata hati, punya keimanan kuat, orang-orang baik ini, jika mendapatkan kefakiran, bagi mereka kefakiran tidak menjadikan mereka tersiksa. Sehingga muncul orang-orang yang dalam keadaan fakir, tapi mereka tampak bahagia, bisa menikmati kehidupan di dunia. Nggak ada ketamaan menguasainya. Begitu maknanya dia.